Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK2 Channel. Kita melanjutkan belajar PLC Omron menggunakan PLC tipe CP1E N20DRA. Sekarang kita belajar membuat rangkaian flip-flop. Jadi pembelajaran ini saya khususkan untuk para pemula, teman-teman yang baru belajar PLC. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, di sini saya contohkan adalah PLC Omron CP1E N20DRA. Jadi yang pertama harus diketahui adalah dibaca spesifikasi PLC yang tertulis atau yang tertempel di PLC-nya. Yang utama adalah tentang tegangan atau power yang dibutuhkan untuk input dan output PLC dan untuk menghidupkan atau mengaktifkan PLC. Sebagai contoh, di sini PLC ini untuk power input itu adalah tegangan 24 volt DC. Jadi untuk power input ini tidak bisa menggunakan tegangan 220 volt AC. Ini harus diperhatikan. Dia sudah tertulis atau tertempel di PLC-nya sebagai daftar spesifikasi dari PLC ini. Jadi untuk power input itu hanya bisa menggunakan tegangan 24 volt DC. Sedangkan untuk power output ini bisa menggunakan tegangan 24 volt DC. Bisa juga menggunakan tegangan 220 volt AC. Ini untuk output. Kemudian untuk mengaktifkan atau menghidupkan PLC ini dibutuhkan tegangan 220 volt AC. Jadi sekarang kita belajar pengkabelan yang pertama atau belajar menyambungkan kabel-kabelnya untuk menghidupkan PLC. Kita lihat di sini dari saklar ini ada kabel warna merah. Ini kabel tegangan positif 220 volt AC. Nah, ini untuk menghidupkan PLC. Ini disambungkan ke pin yang ada tulisan L1. Ini di bagian input PLC. Kemudian untuk kabel yang bertegangan negatif atau netral yang warna biru ini disambungkan ke pin yang ada tulisan L2 garis miring N atau netral. Ini untuk tegangan negatif atau kabel warna biru. Kemudian karena outputnya menggunakan tegangan 220 volt AC di sini sebagai contoh, maka tegangan atau kabel warna merah ini dihubungkan dengan COM 1, COM 2, COM 3, dan COM 4. Ini bagian output PLC. Jadi untuk memberikan tegangan untuk power output. Kemudian untuk suplai tegangan 24 volt DC. Ini yang kabel warna merah muda, ini tegangan positif 24 volt DC. Ini nanti kabelnya disambungkan ke pin yang ada tulisan COM, bagian input
PLC. Jadi COM input PLC ini mendapatkan tegangan 24 volt DC. Kemudian untuk tegangan negatifnya, ini yang kabel warna hitam, ini disambungkan atau dihubungkan dengan komponen-komponen input PLC. Di sini ada tombol start yang warna hijau dan tombol stop yang warna merah. Kemudian satu kabel lagi dari tombol start. Ini dihubungkan dengan pin 03. Dan satu lagi kabel dari tombol stop yang warna merah ini dihubungkan dengan pin 11. Ini bagian input PLC. Kemudian untuk output, di sini saya menggunakan output 100.06 dan 100.07. Teman-teman bisa juga memilih pin 100.00, 01, 02 dan seterusnya. Jadi untuk output di sini tersedia 8 pin. Kemudian untuk output yang pertama 100.06 ini dihubungkan dengan output yang berupa lampu. Jadi kabel warna merah tegangan positif dari output 100.06 ini disambungkan ke lampu. Kemudian satu kabel lagi dari lampu ini dihubungkan atau disambungkan dengan tegangan negatif dengan kabel yang warna biru ini. Kemudian untuk output 100.07 ini juga dipasang kabel kemudian disambungkan ke output yang berupa lampu. Dan satu kabel lagi dari lampu ini disambungkan atau dihubungkan dengan kabel yang warna biru tegangan negatif. Demikian pengkabelan PLC Omron tipe CP1EN20DRA. Jadi pengkabelan yang bertujuan untuk menghidupkan PLC dan untuk memberikan power input PLC dan power output PLC. Sedangkan PLC ini setelah disambungkan kabel-kabelnya semua, ini belum mempunyai program. Jadi PLC ini belum diisi program. Untuk mengisi program PLC ini kita harus membuat programnya dengan bahasa ladder diagram menggunakan CX Programmer. Sekarang kita buat programnya menggunakan CX Programmer. Jadi teman-teman kalau sudah menginstal softwarenya PLC Omron yaitu CX1, nanti secara otomatis akan tampil di desktop icon CX Programmer dan CX Designer. Untuk membuat program sekarang kita klik 2 kali CX Programmer. Di sini kita pilih File, klik New. Kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Saya menggunakan tipe CP1E N20. Di sini kita pilih N20, kemudian klik OK. Klik OK. Sekarang kita mulai untuk membuat programnya, yaitu rangkaian flip-flop. Kita masukkan kontak normally open, diklik, kemudian klik di sini. Addressnya 0.03. Kemudian ketik start. Ini untuk tombol start. Kemudian untuk outputnya kita pilih new coil, diklik, klik di sini. Addressnya 9.00. Klik
Oke. Kemudian penguncinya kita pilih yang ini, diklik. Klik di sini. Addressnya sama dengan output 9.00. Kemudian kita buat tombol stop. Kita pilih kontak normally close. Diklik. Kemudian klik di sini. Addressnya 0.11. Ini tombol stop. Ketik stop. Jadi rangkaian kontrol ini saya untuk outputnya saya menggunakan address 9.00. Jadi perlu teman-teman ketahui untuk PLC Omron tipe CP1EN20DRA ini mempunyai internal relay 4 channel, yaitu channel 6, channel 7, channel 8, dan channel 9. Jadi untuk satu channel itu 16 bit karena PLC ini beroperasi di area 16 bit. Jadi kalau dimulai dari 9.00 maka nanti selanjutnya adalah 9.01, 9.02, 9.03 dan seterusnya sampai dengan 9.15. Kita lanjutkan membuat instruksinya. Di sini kita pasang timer. Kita tambahi garis. Untuk timer kita pilih yang ini, New PLC Instruction. Klik di sini, ketik tim. Spasi T1. Spasi set value 20. Kita lihat ya, untuk PLC Omron untuk membuat timer itu diketik tim spasi nomor urut timernya T1, T2, T3 dan seterusnya, kemudian set value. Set value untuk PLC Omron itu didahului dengan tanda pagar. Kita lanjutkan untuk membuat instruksinya. Sekarang kita masukkan kontak normally open. Klik di sini. Addressnya T1. Jadi T1 ini kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan timer yang kedua. Kita buat timer yang kedua. Ketik tim spasi T2 spasi set value sama 20. Jadi untuk rangkaian flip-flop ini menggunakan 2 buah timer. Kita lanjutkan. Sekarang kita masukkan kontak normally open. Diklik. Klik di sini, addressnya kita ambil dari output 9.00. Ini untuk mengaktifkan output yang kedua, pilih new coil. Kita buat outputnya, output kedua addressnya 100.07. Untuk output pertama kita pasang di sini. Kita pilih new coil, diklik, klik di sini, addressnya 100.06. Jadi untuk rangkaian flip-flop menggunakan 2 timer dan 2 output. Di sini saya menggunakan output 100.06 dan 100.07 sesuai dengan yang kita gunakan di PLC. Sekarang di sini kita pasang kontak normally close. Kita ambil dari T2. Dan di sini kita pasang kontak normally close. Kita ambil dari T1.
Membuat program selesai. Sekarang kita akhiri dengan instruksi N. Jadi teman-teman jangan lupa kalau selesai membuat program itu harus selalu diakhiri dengan instruksi N. Kita pilih New PLC Instruction, klik di sini, ketik N, END. Kemudian program ini kita transfer ke PLC. Caranya klik program, klik compile, kemudian klik PLC, kita pilih work online, diklik. Di sini klik yes. Sudah ada tanda garis hijau. Sekarang klik PLC lagi. Kita pilih transfer to PLC. Di sini kita pilih OK atau transfer to all. Klik yes. Klik yes lagi, kita tunggu prosesnya, proses transfer data dari komputer ke PLC, kemudian klik OK, klik yes. Jadi program ini sudah masuk di PLC. Sekarang kita kembali ke PLC. Jadi teman-teman, PLC ini sekarang sudah berisi program, yaitu rangkaian flip-flop. Sekarang untuk menghidupkan PLC ini kita berikan tegangan 220 volt AC. Ini untuk menghidupkan PLC. Dan kita berikan tegangan 24 volt DC. Ini untuk power input. Kita lihat tegangan masuk, yang warna merah ini tegangan positif masuk melalui pin L1 menghidupkan PLC. Kita lihat di sini lampu power on dan lampu run juga on. Kemudian tegangan mengalir ke jalur negatif. Untuk tegangan positif 24 volt DC ini masuknya lewat COM input PLC. Kemudian keluar ke komponen-komponen input. Sini ada tombol start dan tombol stop. Tombol stop ini normally close, maka tegangan langsung mengalir ke jalur negatif. Tegangan positif 220 volt AC juga masuk untuk power output. Jadi melalui COM 1, COM 2, COM 3 dan COM 4. Sekarang PLC sudah on. Bagian input sudah ada power dan bagian output juga sudah ada power. Sekarang kita tekan tombol start 0.03. Kita lihat ini rangkaian flip-flop, jadi output 1 dan output 2 hidup bergantian. Kalau ditekan tombol stop yang warna merah, maka rangkaian akan off. Kita tekan lagi tombol start. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.